Aduh guys, kok ini nggak bisa record ya? Gimana ya? Kenapa? Apa? Gimana? Hello dulu tes. Tes low dulu. Udah bisa. Ini siapa sekarang? Oke. Gue. Oke. Halo semuanya, kami kelompok 2 akan mempresentasikan produk final project yang kami buat selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Sebelumnya, seperti yang pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan sampai terlalu sayang. Asik. Oleh karena itu, perkenalkan saya Eliza dan teman-teman saya, Tessa, Alena, dan Nadine selaku perancang dan pembuat produk game yang akan dipresentasikan dalam video ini. Pertama, tentunya kita harus membahas nama dari game yang kami buat. Seperti yang bisa dilihat dari tampilan awal game yang sama-sama bisa kita lihat di sebelah kiri layar, game yang kami buat bernama Underwater Adventure. Ide penamaan game ini berasal dari tema yang kami angkat. Pilihan karakter dalam game ini merupakan hewan-hewan yang hidup di air, yaitu axolotl, siput laut, kura-kura, kuda laut, dan ikan guteng, sama seperti tokoh dalam film ternama yaitu Finding Nemo. Selain itu, background dari game ini bernuansa pemandangan bawah laut yang menunjang tema yang kami angkat. Game ini dimainkan dengan tujuan mencari mutiara pada kerang dengan cara menggerakkan device sehingga karakter yang dipilih pemain akan berpetualang melewati maze-maze yang dirancang sedemikian rupa agar pada akhirnya karakter tersebut mampu menemukan mutiara yang terdapat pada kerang yang ada pada ujung maze. Hal ini membuat kami menambahkan kata adventure yang berarti petualangan sebagai nama dari game ini. Untuk pembagian tugasnya sendiri, pertama, kami berdiskusi bersama untuk menentukan konsep dari game yang ingin kami buat. Lalu, untuk mempercepat proses pengerjaan, kami membagi tugas, Tessa dan Alena bertugas untuk merancang coding yang digunakan, sedangkan saya dan Nadine bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan desain, baik desain game maupun desain dari PowerPoint yang kami gunakan untuk presentasi saat ini. Lalu, apa alasan kami membuat game Underwater Adventure ini? Sedikitnya, ada 3 alasan yang mendasari pembuatan proyek game ini. Yang pertama, kami ingin menciptakan game yang seru dan menarik sebagai sarana refreshing bagi para pemain. Kami harap dengan adanya pola permainan yang menantang dan desain yang menarik, ditambah dengan beragam karakter yang unik, para pemain dapat merasa senang dan melepas kejenuhan yang dimiliki. Yang kedua, kami ingin menciptakan game yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi serta kemampuan motorik halus dari para pemain. Agar berhasil memenangkan game ini, para pemain harus fokus dan berkonsentrasi dalam menggerakkan sprite pemain agar dapat sampai ke pearl tujuannya dan menghindari penghalang-penghalang yang bisa mengakibatkan kekalahan. Nah, karena pergerakan sprite pemain diatur oleh komponen accelerometer sensor, para pemain harus mengkoordinasikan gerakan tangan dan mengatur kemiringan device yang digunakan agar bisa mengarahkan sprite ke arah yang benar, di mana hal ini akan melatih kemampuan motorik halus lewat koordinasi antara mata dan tangan. Hal terakhir yang mendorong kami membuat proyek game ini adalah untuk mengembangkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis kami sebagai pembuat dan pendesain game. Membuat game ini melatih kami untuk kreatif dalam penentuan ide, pembuatan desain, hingga melakukan modifikasi-modifikasi untuk membuat game yang lebih menarik. Proses pembuatan game ini juga melatih kami mengembangkan logika berpikir untuk memecahkan masalah yang ditemui, terutama dalam pembuatan coding. Selanjutnya, mari kita bahas cara memainkan game ini. Pertama-tama, kita harus memilih karakter yang ingin kita mainkan. Setiap karakter memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setelah memilih karakter, kita akan memasuki level pertama dari game ini, yang merupakan level termudah. Untuk menggerakkan karakter kita dapat memiringkan HP dan melewati labirin yang ada. Selama di labirin, akan ada penghalang yang menghambat perjalanan karakter kita. Kita harus menghindari mereka dan menuju ke kerang yang tertutup untuk naik ke level selanjutnya. Ulangi langkah yang sama sampai pada akhirnya bertemu dengan kerang terbuka dan memiliki mutiaranya di dalam. Setelah mencapai mutiara tersebut, akan ada screen yang memberitahu bahwa kita telah menang. Namun, jika kita kehilangan semua lives dan mengenai para binatang penghambat, maka akan ada screen yang memberitahu bahwa kita telah kalah. Jika ingin memainkannya lagi, kita dapat mengklik tombol play again. Agar menjadi semakin jelas, mari kita saksikan video output game yang kami buat ini. Berikut merupakan tampilan awal dari game ini. Ketika tombol play ditekan, maka tampilan akan berubah dan menampilkan peraturan permainan. Selanjutnya, saat pemain menekan tombol start,
tampilan akan berubah ke screen untuk memilih karakter. Pemain dapat memilih satu karakter yang ingin digunakan dari 5 pilihan karakter yang tersedia. Setelah itu, pemain dapat mulai bermain di labirin level 1. Pemain harus menghindari penghalang selagi menuju kerang yang tertutup untuk melanjutkan permainan ke level 2. Apabila pemain bersentuhan dengan penghalang, nyawa pemain akan dikurangi, disertai dengan munculnya efek suara setrum listrik. Ketika nyawa pemain sudah habis, maka pemain akan diarahkan ke screen di mana pemain dapat menekan tombol play game dan bermain ulang. Pemain dapat memilih kembali karakter yang ingin mereka pakai dan melanjutkan petualangan mencari mutiara. Petualangan menjadi lebih sulit karena pemain tidak dapat menembus bening hitam di sekitar pemain. Pemain juga hanya diberikan waktu selama 2 menit untuk menyelesaikan satu level, dan nyawa yang akan berkurang 1 apabila bersentuhan dengan penghalangnya. Labirin pada game ini juga berubah menjadi lebih rumit seiring bertambahnya level. Ketika pemain sudah mencapai level 3, kerang yang tadi tertutup akan menjadi terbuka menampilkan mutiara di dalamnya. Apabila pemain berhasil mencapai mutiara tersebut, maka tampilan akan berubah dengan tulisan You Win dan tombol play game yang akan membawa pemain kembali ke tempat pemilihan karakter. Demikian pemaparan game Underwater Adventure yang kami buat ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan untuk mengakhiri video ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Berenang menyusuri Sungai Bengawan, Cakep. bertemu piranha warna-warni. Ya. Karena termasuk penilaian, jangan lupa untuk like video ini. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kasih.